Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena saat ini kami dapat beribadah di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi juga jemaat yang mendengarkan. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita saat ini tertulis dari Matius 5 ayat 21 sampai ayat 37 demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadi istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang menceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, apapun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang tertulis itu berasal dari si jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah kita ini adalah ketaatan melakukan hukum Taurat dan kejujuran. Ketaatan melakukan hukum Taurat dan kejujuran. Dalam perikop Matius 5 ayat 21 sampai ayat 37 adalah tentang hukum Taurat dan kejujuran. Dalam hal ini, hukum Taurat adalah yang diterima Musa di Gunung Sinai. 10 hukum Taurat itu terbagi 2 bagian. 1 sampai 4 adalah kasih kepada Allah secara vertikal, dan nomor 5 sampai 10 adalah kasih terhadap sesama manusia secara horizontal. Khusus tentang Matius 5 ayat 21 sampai ayat 37 adalah kasih terhadap sesama manusia, dimulai dari hukum ke-6, jangan membunuh, ke-7, jangan berzina, dan selanjutnya
jangan mengingini istri orang lain, dan berbicara tentang kejujuran. Kalau iya, katakan iya, dan kalau tidak, katakan tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Allah jangan membunuh. Jangan membunuh maksudnya bukan membunuh secara daging atau bukan membunuh secara fisik, tetapi membunuh secara pikiran, memfitnah. Kita pernah mendengar bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu menimbulkan sesuatu masalah yang tidak benar, yang masih praduga, yang masih merupakan gosip. Kalau saya boleh berikan contoh sebagai berikut. Anak-anak di sekolah hilang pulpennya, dituduh teman yang di sampingnya yang satu bangku dengan dia. Tetapi setelah dicari, ternyata pulpennya itu di dalam tas. Ketika dia menuduh, mengatakan temannya itu pencuri, maka dia sudah memfitnah. Dia sudah mengada-ada. Dia sudah membuat suatu masalah yang menimbulkan sakit hati, kesedihan bagi temannya. Ada juga kehilangan handphone. Karena hilangnya di rumah, maka yang dituduh satu rumah itu. Dia ribut, dia menimbulkan masalah, tidak ada kedamaian di rumah itu. Tetapi kemudian dicari, handphonenya di dalam tasnya. Dan dia mengatakan, ternyata handphoneku di dalam tas. Dia nyaman, dia tenang, dia tertawa tanpa memikirkan ada keresahan di rumah tersebut. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Kalau ada istri yang kehilangan duitnya, sering yang dituduh adalah suaminya, sering yang dituduh adalah anaknya. Tetapi setelah dihitung, ternyata dia salah menghitung. Karena duit tadi misalnya sudah membayar lampu, membayar wifi, atau sudah dibelanjakan. Bahkan tadi untuk anaknya yang pergi ke sekolah atau membayar uang sekolah. Tetapi setelah dia membuat keributan, dia dengan tenang berkata, ternyata aku salah hitung, uang itu pas. Karena itu tadi dipakai sekolah untuk uang sekolahnya atau uang belanjanya. Nah, itu sudah termasuk fitnah, menuduh yang tidak benar. Memang kesalahan itu selalu ada, kesilapan itu selalu ada. Tetapi setidaknya kita mengurangi permasalahan itu atau tahu permasalahan itu. Kalau misalnya kita salah, kita katakan minta maaf ya, tadi saya salah, saya menuduh, saya menduga, ternyata saya yang salah. Mohon maaf ya, saya lebih hati-hati ke depan. Nah, ini mungkin bisa lebih merupakan introspeksi diri. Bapak, Ibu, dan saudara, memang ada istilah mengatakan bersisir dulu baru berkaca, berpikir dulu baru berkata. Dipikirkan dulu sebelum diucapkan. Jangan diucapkan dulu baru dipikirkan. Sekali lagi, berpikir dulu sebelum diucapkan. Apa nanti resikonya? Apa nanti hasilnya? Jangan diucapkan dulu baru dipikirkan, nanti menimbulkan sakit hati dan ada rasa tidak enak di sekitar. Kemudian Bapak Ibu, jangan berzina. Jangan berzina ini ternyata menginginkan istri orang lain sudah termasuk zina. Karena itu kita hati-hati mempergunakan panca indera kita. Karena dikatakan kalau karena matamu sebelah engkau berdosa, lebih bagus mata itu dicongkel. Atau karena kalau tangan kananmu yang membuat engkau berdosa, lebih baik juga congkel tangan kananmu itu. Bahkan kita tidak bisa menuduh orang sembarangan. Kalau kita mengatakan jahil, kalau kita mengatakan kafir, kalau kita mengatakan salah kepada teman kita, pikirkan dulu apakah itu benar dan apakah memang apa yang tuduhkan itu tidak melukai teman dan tidak melukai hati Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengurangi permasalahan, Tuhan ajarkan kita berdamai satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan ajarkan kita pengampunan. Maka dikatakan
kalau engkau mau mempersembahkan segala sesuatu di mezbah, atau kalau engkau memberikan persembahanmu, persembahan ke gereja, persembahan ucapan syukurmu, dan persepuluhanmu, berdonasi, kalau engkau tulus melakukan itu dan diberkati, maka bersihkan dulu hatimu, berdamai dulu dengan hatimu, berdamai dulu dengan temanmu, masuk dulu ke kamar, berdoa dulu, berlutut, dan menundukkan kepala, mengatakan, Tuhan ampunilah saya, dan ajar aku mengampuni, sama seperti Yesus mengampuni saya yang berdosa ini, yang tidak ada apa-apanya ini. Demikian aku mengampuni dosa kesalahan saudaraku, supaya hidupku berkenan di hadapanmu. Karena aku tahu firman Tuhan, bukan kurang panjang tangan Tuhan memberkati aku, dan bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengarkan doaku, tetapi karena dosa itulah menghambat permohonanku dan hubunganku dengan Allah. Maka dengan pengampunan dengan saudaraku, pengampunan dari Tuhan, maka persembahanku akan lurus kepada Allah sama dengan persembahan Habel. Nah, itu yang perlu mengampuni. Dan mengampuni itu juga adalah keteladanan Yesus di kayu salib. Dia pernah berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara, memahami saudara kita, memahami situasi, dan keikhlasan menghadapi sesuatu, keikhlasan melakukan segala sesuatu adalah perlu, dan itu juga merupakan anugerah yang perlu dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga diberkati dari firman Tuhan. Ayat 37 berkata, katakan iya kalau iya, dan katakan tidak kalau memang tidak. Ini berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang keseriusan, berbicara tentang kesungguhan, berbicara tentang kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara, di sini kita diajarkan supaya berani menegur, berani mengatakan kejujuran, berani ditegur, dan berani juga mengungkapkan kebenaran. Ini paling perlu, Bapak Ibu. Apakah di hadapan Tuhan kita perlu mengaku dosa kita? Tidak perlu kita sembunyikan, karena Tuhan melihat semua yang tertutup, dan Tuhan terang melihat yang gelap. Demikian juga terhadap sesama kita. Kita perlu jujur. Kalau memang kita salah, kita mengaku salah, kita mau dimaafkan. Dan kalau memang kita membutuhkan sesuatu, katakan, saya membutuhkan belajar, saya membutuhkan didoakan, saya butuh dibantu, saya butuh ditopang. Kita perlu di dalam kejujuran. Nah, demikian juga terhadap sesama kita, kita tidak boleh menuduhkan kesalahan dia untuk membenarkan kita. Kita tidak boleh menyalahkan saudara kita untuk membenarkan kita. Itu bukanlah sifat pemimpin, itu bukanlah sikap orang dewasa, itu bukanlah sikap orang hebat. Tetapi berani mengakui kekurangan kita dan siap untuk belajar, siap untuk maju. Ini harus punya prinsip kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah firman yang disampaikan Allah kepada seluruh pengunjung yang ada di atas bukit, khotbah Yesus di atas bukit. Dan ini juga adalah firman yang disampaikan kepada kita, kepada saya, dan kepada kita. Kiranya kita semua diberkati dari firman Tuhan ini. Kita harus taat melakukan hukum Taurat, dan kita juga harus penuh dengan kejujuran. Kenapa harus taat melakukan hukum Taurat? Karena hukum Taurat ini adalah disimpulkan sebagai kasih. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita semua mengasihi diri kita. Kita ingin hebat, kita ingin umur panjang, kita ingin dimengerti, dan kita ingin enjoy. Apa yang kita inginkan itu baik, kiranya Tuhan mengabulkan. Dan itu juga kita lakukan dan doakan kepada sahabat kita, supaya kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam ketenangan, dilimpahi berkat Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, kita berdoa.
Bapa di surga yang maha kasih, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu betul-betul memberkati kami, hidup di dalam kasih, saling mengasihi, dikuatkan melakukan firman-Mu, dan hidup di dalam kejujuran. Terima kasih Bapa dalam surga, dengar kabulkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.